Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa kata Alkitab mengenai manusia gua, manusia prasejarah atau Neanderthal. Mari kita belajar. Alkitab tidak menggunakan istilah manusia gua atau Neanderthal. Alkitab juga tidak menyebut soal manusia prasejarah. Istilah prasejarah berarti bagian dari zaman sebelum diciptakan, dicatatnya sejarah. Itu sama saja menganggap kisah Alkitab sekedar kisah yang dibuat-buat. Karena kitab Kejadian mencatat peristiwa-peristiwa yang mendahului penciptaan manusia, yaitu 5 hari pertama penciptaan, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Alkitab jelas menyatakan bahwa Adam dan Hawa itu merupakan manusia yang sudah sempurna dari saat mereka diciptakan, bukannya berevolusi dari makhluk hidup yang lebih rendah. Namun demikian Alkitab mencatat adanya periode terjadinya pergolakan di bumi, air bah Kejadian 6 sampai dengan ke-9, di mana peradaban manusia sama sekali dihancurkan dan menyisakan hanya 8 orang umat manusia terpaksa harus memulai sebuah kehidupan kembali dari awal. Dalam konteks ini, beberapa sarjana percaya bahwa manusia tinggal di dalam gua-gua dan menggunakan alat-alat dari batu. Orang-orang ini bukan primitif, tapi mereka melarat. Jelas, mereka bukan setengah monyet. Bukti dari penemuan fosil itu jelas sekali manusia gua adalah manusia, orang-orang yang tinggal dalam gua-gua. Ada beberapa fosil monyet yang ditafsirkan oleh paleoantropologi Darwinian sebagian sebagai semacam makhluk peralihan antara kera dan manusia. Pada umumnya orang memakai penafsiran ini ketika membayangkan manusia gua. Mereka membayangkan makhluk-makhluk setengah manusia, setengah kera yang berbulu lebat yang mendekam di dalam gua dekat api, membuat gambar di tembok dan alat-alat batu yang mereka mulai kembangkan. Itu merupakan asumsi yang salah. Dalam kaitannya dengan paleoantropologi Darwinian, kita harus ingat bahwa penafsiran ini merupakan pandangan yang ganjil yang sebenarnya tidak berdasarkan bukti. Kenyataan bukan saja terdapat penolakan terhadap penafsiran ini dalam komunitas ilmiah. Para Darwinis sendiri tidak selalu sepaham mengenai sedetail-detailnya. Sayangnya pandangan-pandangan umum diterima saat ini malah menganggap manusia dan kera itu berevolusi dari nenek moyang yang sama. Namun jelas ini bukan satu-satunya penafsiran yang masuk akal terhadap bukti-bukti yang ada. Kenyataannya, tidak ada bukti yang mendukung akan pandangan ini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka merupakan manusia yang setelah berkembang penuh, mampu berkomunikasi, bergaul, mengembangkan diri. Kejadian 2 ayat 19 sampai 25, Kejadian 3 ayat 1 sampai 20. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ironis sebenarnya melihat upaya para ilmuwan untuk membuktikan adanya manusia gua prasejarah. Mereka menemukan gigi berbentuk tidak teratur. Kemudian berdasarkan itu mereka menciptakan satu gambaran mengenai manusia yang berbentuk ganjil yang tinggal dalam gua, membungkuk seperti kera. Sebenarnya tidak mungkin sains dapat membuktikan keberadaan manusia gua hanya melalui fosil. Para ilmuwan evolusi sebenarnya hanya memiliki teori. Mereka memaksakan bukti-bukti yang ada supaya bisa dicocok-cocokkan dengan teori mereka sendiri. Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang diciptakan sempurna, intelijen, dan tegak. Shalom, salam podcast Eksposisi M116.